Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kecantikan seorang wanita muda ini yang mempesona ternyata membawa ketidakberuntungan dalam dirinya saat dia bertemu dengan seorang pria yang terobsesi padanya. Apa yang terjadi dan bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Agnieszka Kotlarska lahir pada tanggal 15 Agustus 1972 di Wrocław, Polandia. Orang tuanya tidak pernah menyangka kalau putri mereka akan menjadi wanita Polandia pertama yang dinobatkan sebagai Miss Internasional nantinya. Dan dia mencapai kesuksesannya di usia yang relatif muda. Di usianya yang masih 17 tahun, Agnieszka mulai menjadi model dan selama musim gugur di tahun 1990, dia mengambil bagian dalam pertunjukan gaun pengantin di Jalan Oloska. Selama acara ini, seorang pria berusia 29 tahun bernama Jerzy Liszewski memperhatikannya dan langsung tertarik pada Agnieszka. Jerzy yang berprofesi sebagai seorang programmer komputer di bank mencoba segala cara untuk bisa mengenal Agnieszka. Dia akhirnya berhasil menemukan alamat rumah dan nomor teleponnya. Jerzy berulang kali mengajaknya berkencan, tetapi Agnieszka menolak dan tidak memberinya kesempatan sekalipun. Pada tahun 1991, saat belajar di Universitas Sains dan Teknologi Wrocław, Agnieszka juga mengikuti ajang kecantikan Miss Polski dan dia berhasil menjadi pemenang. Sesaat sebelum acara ini, dia bertemu dengan Jaroslaw Swiatek yang juga merupakan penyelenggara kontes. Mereka lalu menyukai satu sama lain dan setelahnya sering menghabiskan banyak waktu dan bepergian bersama. Setelah memenangkan kontes kecantikan Miss Polski pada tanggal 19 Juli 1991, Agnieszka hanya memiliki waktu sekitar 12 minggu untuk mempersiapkan kontes berikutnya, yaitu Miss Internasional yang akan diadakan pada musim gugur di tahun yang sama. Kontes kali ini akan diadakan di Tokyo, Jepang, dan Agnieszka berhasil dinobatkan sebagai Miss Internasional pada tanggal 13 Oktober 1991. Di usianya yang ke-19 tahun. Sebagai pemenang Miss Internasional, tentu saja Agnieszka mendapatkan banyak kesempatan untuk bisa bepergian keliling dunia dan bertemu dengan banyak orang penting di bidang fashion. Dia juga mengejar karir modelingnya di kota New York dan akhirnya menandatangani kontrak dengan agen model Ford. Setelah masa jabatan Miss Internasional berakhir pada musim gugur tahun 1992, sambil selagi bekerja di New York, Agnieszka menikahi Jaroslaw. Rupanya berita pernikahan Agnieszka membuat seseorang menjadi sangat marah. Jerzy, pria yang dulu pernah mengejar Agnieszka, makin terobsesi padanya. Jerzy bahkan mengatakan kalau pernikahan Agnieszka dengan pria lain menghancurkan dirinya. Agnieszka yang saat itu masih tidak menyadari betapa besarnya obsesi Jerzy terhadapnya, terus menjalani hidupnya dan juga mengejar mimpi-mimpinya. Dia bekerja dengan beberapa nama besar di bidang fashion seperti Calvin Klein dan Ralph Lauren. Bahkan ada rumor yang menyebutkan kalau dia adalah model favorit dari Ralph Lauren. Dia juga pernah tampil di beberapa majalah besar seperti majalah Playboy, American Vogue, dan majalah yang sangat terkenal yaitu Cosmopolitan. Selama di Amerika, dia menggunakan nama Aga. Setelah 3 tahun tinggal di Amerika, Agnieszka dan suaminya kembali ke Polandia. Pada tahun 1993, Agnieszka dan suaminya kembali ke kampung halaman Agnieszka di Wrocław, Polandia. Mereka memutuskan untuk pindah karena Agnieszka akan segera melahirkan. Seorang bayi perempuan lahir di tahun 1994 yang mereka beri nama Patricia. Mereka ingin membesarkan putrinya di tempat yang lebih aman dan sesuai dengan budaya mereka. Agnieszka mulai sering muncul dalam iklan televisi dan juga ikut terjun ke dunia film. Dan dia pun menjadi model dengan bayaran yang cukup mahal.
Di satu sisi, berita kepindahan Agnieszka ini membuat Jerzy merasa bahagia. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya saat dia mendapatkan informasi pribadi dari Agnieszka. 6 tahun berlalu dari pertemuan pertama mereka dan teror pun kembali datang lagi. Jerzy berhasil mengetahui alamat dan nomor telepon baru Agnieszka setelah memeriksa buku telepon. Dia pun mulai menelpon lagi, meminta untuk bertemu dan mulai berkeliaran di sekitar rumah Agnieszka. Agnieszka yang kini sudah menjadi seorang istri dan ibu bersikap biasa saja pada tindakan Jerzy yang membuatnya menjadi semakin terobsesi. Dia juga masih terlalu sibuk untuk menyadari betapa berbahayanya pria itu sehingga dia tidak pernah menceritakannya pada suaminya tentang hal itu. Dia hanya bercerita hanya pada ibunya. Agnieszka masih sering bepergian ke New York untuk mengikuti sesi pemotretan dan dia hampir menjadi korban kecelakaan pesawat. Dia telah memesan kursi di penerbangan Trans World Airlines 800 pada tanggal 17 Juli 1996. Pesawat itu akan terbang dari Polandia menuju ke New York. Tiba-tiba dia mendapatkan kabar kalau sesi pemotretannya itu ditunda dan dia pun membatalkan penerbangannya. Pesawat itu akhirnya meledak dan jatuh di Samudra Atlantik 12 menit setelah lepas landas. Seluruh 230 penumpang dan awak pesawat tewas dalam kejadian ini, termasuk fotografer dari Agnieszka. Agnieszka mendapatkan kesempatan untuk menikmati kehidupan keduanya, namun itu hanya berlangsung selama 6 minggu saja. Berita tentang keberuntungannya itu dikomentari secara luas di pers Polandia. Dia juga melakukan wawancara dan menyebutkan apa yang dialaminya itu hanyalah mukjizat saja. Agnieszka dan suaminya menjadi sangat terguncang dengan peristiwa ini, mengingat usia Agnieszka yang masih muda dan putri mereka yang masih kecil. Tetapi rupanya situasi ini juga memberikan efek yang sangat menyeramkan pada Jerzy. Dia menjadi terguncang oleh kenyataan bahwa obsesinya selama bertahun-tahun hampir hilang begitu saja. Dan hal ini membuatnya menjadi semakin nekat. Dia menghabiskan waktu berminggu-minggu mengintai rumah Agnieszka bersembunyi di balik pepohonan. Dan pada tanggal 27 Agustus 1996, saat itu Agnieszka, suaminya dan putrinya keluar dari rumah dan masuk ke dalam mobil mereka. Mereka akan pergi ke bandara dan akan terbang ke Amerika. Saat itu Agnieszka telah menandatangani kontrak dengan Estée Lauder senilai $1,5 juta Amerika. Tiba-tiba Jerzy muncul mengetuk jendela mobil Agnieszka dan memintanya untuk keluar dan berbicara dengannya. Agnieszka menolak melakukannya dan Jerzy menjadi semakin ngotot. Suami Agnieszka menjadi tidak sabar dan lalu keluar dari mobil sambil mengancam akan memanggil polisi. Dia tidak tahu kebencian yang melekat pada pria ini terhadapnya dan terkejutnya dia melihat Jerzy mengeluarkan pisau dan menusukkannya ke paha bagian dalamnya, berjarak 2 cm dari aortanya. Agnieszka terkejut melihat kejadian itu dan secara naluriah dia keluar dari mobil untuk menyelamatkan suaminya dan menghentikan Jerzy agar tidak menyerang lagi. Sedikit yang dia tahu bahwa obsesi Jerzy terhadapnya tidak akan melindunginya dari rasa amarahnya. Jerzy lalu menikapkan pisau itu ke tubuh Agnieszka dan menimbulkan 4 luka fatal di dadanya. Dia mengarahkannya ke jantung, liver, paru-paru dan juga aortanya. Setelah insiden itu Jerzy melarikan diri dari tempat kejadian sambil disaksikan oleh warga sekitar. Para warga segera meminta bantuan tetapi Agnieszka meninggal karena luka-lukanya dalam perjalanan ke rumah sakit. Dia kehilangan cukup banyak darah, sedangkan suaminya juga hampir meninggal karena lukanya, tetapi dia akhirnya dapat diselamatkan. Putri mereka yang masih berusia 2 tahun saat itu juga selamat dari insiden mengerikan ini. Namun melihat dengan jelas nyawa ibunya diambil dengan kejam di depan matanya. Setelah insiden penikaman itu, petugas polisi menemukan Jerzy di rumahnya. Dia segera mengakui kalau dia telah membunuh Agnieszka. Dia mengatakan dia merasa cemburu dan juga marah karena Agnieszka telah menikah dengan pria lain dan itu telah menghancurkan hidupnya. Jerzy juga mengatakan kalau dia selalu pergi membawa pisau berburu dan tidak pernah bermaksud menggunakannya untuk melakukan kejahatan. Agnieszka dimakamkan pada tanggal 30 Agustus 1996
Dan setelah insiden ini, suami Agnieszka dan putrinya langsung meninggalkan Polandia. Dalam persidangannya, Jerzy mengatakan bahwa Agnieszka adalah cinta dalam hidupnya dan setelah melihatnya bersama dengan suaminya dan putrinya, membuatnya sadar bahwa dia tidak akan pernah memilikinya. Dia pun menjadi gila dan hilang kendali terhadap dirinya sendiri. Hakim mencatat bahwa Jerzy tidak merasa bersalah dan juga tidak menunjukkan penyesalannya. Jerzy dijatuhi hukuman 15 tahun di penjara. Dia menyelesaikan hukumannya di tahun 2012 dan telah dibebaskan. Namun kemudian ditangkap lagi karena menikam seorang pria berkebangsaan Rumania dalam upaya perampokan di tahun 2014. 11 tahun setelah pembebasannya, catatan tulisan tangan ditemukan dalam sebuah buku yang mendokumentasikan peristiwa pembunuhan tersebut. Meskipun tidak jelas kapan tepatnya catatan itu ditulis, perpustakaan meminta polisi untuk meningkatkan patroli di area tersebut. Bahkan seorang petugas mengatakan kalau dia yakin bahwa catatan tersebut ditulis oleh Jerzy. Catatan itu ditulis dengan gaya penjara dengan menghilangkan huruf vokal dan konsonan untuk mempersingkat kata. Gaya tersebut digunakan agar tulisan tidak dapat dipahami oleh orang awam. Namun setelah diuraikan, penulis buku mengatakan bahwa Jerzy jelas masih terobsesi dengan Agnieszka dan dia berusaha membebaskan dirinya dari pembunuhan dengan mengklaim bahwa itu adalah kecelakaan saja. Dan kecurigaan dari penulis buku ini dibenarkan oleh seorang petugas polisi yang mengetahui tentang kasus ini. Putri Agnieszka sekarang telah tumbuh dewasa dan sudah menikah. Suaminya mengatakan kalau dia tidak mengingat ibunya dan hanya mengenalnya lewat foto saja. Dia tidak pernah melihat rekaman video tentang ibunya karena masih merasa belum siap. Dia juga tidak tertarik menekuni dunia modeling atau kontes kecantikan seperti ibunya. Dia lebih memilih untuk menjadi seorang jurnalis di New York dengan menggunakan nama samaran. Dia merasa takut pembunuh ibunya akan mengejarnya. Suami dari Agnieszka dalam wawancara di tahun 2014 juga menyatakan kekhawatiran yang sama. Dia mengatakan pada sebuah media kalau Jerzy dilaporkan mengaku kepada sesama tahanan bahwa mimpinya adalah menyelesaikan pekerjaannya, yaitu membunuh dirinya dan juga putrinya. Dia juga menambahkan kalau tidak akan pernah bisa hidup normal dan selalu hidup di bawah rasa takut. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!